התקשרתם למכבי אש? כן, כן. חברים, נראה לי שתצאו מפה. Iran kembali melancarkan gelombang serangan rudal di wilayah tengah Israel. Militer Israel mengonfirmasi adanya peluncuran rudal dari Iran dengan sirine peringatan serangan udara berbunyi di wilayah Tel Aviv dan sekitarnya. Layanan medis Israel melaporkan sedikitnya 14 orang terluka, termasuk seorang anak perempuan yang mengalami luka serius akibat serpihan ledakan. 2 korban mengalami luka sedang, sementara 11 korban lainnya mengalami luka ringan. Serangan ini juga mengakibatkan kerusakan setelah pecahan rudal klaster jatuh di beberapa lokasi, termasuk Bnei Barak dan Petah Tikva yang memicu kebakaran serta merusak sejumlah rumah dan kendaraan. Militer Israel menyatakan ini merupakan peluncuran rudal pertama dari Iran dalam hampir 20 jam terakhir. Sirine peringatan pun kembali diaktifkan dan mencakup wilayah utara dan tengah Israel. Ledakan terdengar di sejumlah area saat sistem pertahanan udara berupaya menangkal rudal yang masuk. Sebuah mobil terbakar dan rumah tinggal hancur di Bnei Brak dan Petah Tikva, Israel akibat pecahan rudal balistik Iran. Belasan orang dilaporkan terluka akibat serangan. תפילה מול הבית שלי, באותו רחוב, מול הבית ממש. Sejumlah mobil terbakar di Petah Tikva, Israel akibat serangan rudal Iran. Petugas pemadam kebakaran dan tim tangkap darurat memadamkan api di beberapa lokasi setelah puing-puing dari rudal Iran mendarat di Israel Tengah. 4 orang dilaporkan terluka akibat serangan di Petah Tikva. Di Bnei Brak, permukiman hancur terkena pecahan rudal balistik Iran. Warga sekitar bahkan mendengar ledakan hingga guncangan usai rudal Iran menghantam Israel. Setidaknya 9 orang dilaporkan terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Menurut pasukan pertahanan Israel, rudal-rudal Iran dilengkapi dengan hulu ledak bom tandan yang menyebarkan submunisi ke area yang luas. Pecahan rudal menghantam beberapa rumah di Bnei Brak, Israel Tengah. Rentetan serangan ini membuat warga bergegas mencari tempat untuk berlindung. Polisi dan tim penyelamat terlihat di lokasi setelah pecahan rudal menghantam beberapa rumah di Bnei Brak. Warga memegang erat barang-barang mereka bergegas mencari tempat berlindung saat sirine meraung di seluruh kota. Sementara petugas tangkap darurat menangani kerusakan dengan sedikitnya 16 orang terluka. Setidaknya 4 pecahan rudal menghantam di Israel Tengah, termasuk 1 di dekat cabang kedutaan besar Amerika Serikat di Tel Aviv. Layanan darurat mengatakan penggunaan amunisi tandan menyebarkan banyak pecahan bahan peledak menyebabkan kerusakan struktural pada beberapa bangunan. Sejauh ini 18 warga Israel dikonfirmasi tewas atas ketegangan yang melibatkan Zionis ini. Sejumlah kendaraan hangus akibat serangan Israel di Beirut, Lebanon. Akibat serangan tersebut, 5 orang dilaporkan tewas dan 21 lainnya terluka. Rekaman yang diambil pada Selasa malam menunjukkan sejumlah mobil yang hangus terbakar masih berkobar di daerah Al-Janah, Beirut, Lebanon. Sementara petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api setelah dilaporkan terjadi serangan udara. Menurut media Lebanon, pasukan Israel menargetkan konvoi kendaraan di daerah Al-Janah di sisi utara pasar Al-Rausha. Akibat serangan tersebut, 5 orang tewas dan 21 lainnya luka-luka. Serangan Zionis Israel ke Lebanon semakin tidak terkendali. Kali ini serangan menargetkan pusat ambulans di Hanawiyeh, distrik Tyre, Lebanon Selatan. Kendaraan terbakar setelah serangan Zionis Israel membidik pusat ambulans di Hanawiyeh, distrik Tyre, Lebanon Selatan.
Israel membenarkan serangan dan menyebut serangan terhadap tenaga medis dengan mengklaim anggota Hizbullah menggunakan ambulans dan menyamarkan diri mereka sebagai responden pertama untuk mengangkut senjata. Namun tuduhan ini ditolak pemerintahan Lebanon. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan bahwa 47 pekerja penyelamat telah dibunuh oleh Israel sejak melanjutkan upaya pendudukannya di Lebanon Selatan pada 2 Maret. Sebuah bangunan di kawasan Al-Gobeiri, Lebanon hancur setelah dihantam serangan Zionis Israel. Warga di sekitar diminta menjauh sedikitnya 300 meter dari lokasi. Serangan udara menghantam sebuah bangunan di lingkungan Al-Gobeiri di pinggiran selatan Beirut. Dilaporkan bahwa kejadian itu terjadi setelah peringatan evakuasi dari Zionis Israel. Proyektil tersebut terlihat menghantam bangunan dan menimbulkan asap membubuk tebal. Zionis Israel mengeluarkan peringatan kepada warga di daerah tersebut dengan menyertakan peta yang menandai bangunan yang menjadi target dengan warna merah. Warga didesak untuk menjauhi setidaknya 300 meter dari gedung dan bangunan di sekitarnya dengan alasan lokasi tersebut berada di dekat fasilitas Hizbullah. Zionis Israel melancarkan operasi darat di Lebanon Selatan, tak lama setelah peningkatan serangan kepada Hizbullah menyusul dimulainya perang Iran. Pemerintah Indonesia kutuk keras serangan Israel terhadap pasukan perdamaian dan tewaskan 3 anggota TNI dan tuntut investigasi menyeluruh. Israel berdalih bahwa Hizbullah yang rudal serang markas UNIFIL. Pemerintah Indonesia mengutuk keras serangan terhadap pasukan perdamaian yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. Serangan itu menewaskan 3 prajurit TNI di tengah eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah di Lebanon. Akibat kejadian ini, Indonesia menuntut penyelidikan menyeluruh oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menolak segala bentuk alasan dari pihak Israel. We demand investigation by the United Nations, not excuses from Israel. We demand the Security Council to keep abreast of the investigation and to immediately follow up the results. We demand that the perpetrators must be held legally accountable. Immunity must not become the standard, and attacks against peacekeepers must not be repeated nor tolerated. Sementara itu, Israel menuding bahwa Hizbullah yang menyerang dari lokasi-lokasi yang berdekatan dengan markas UNIFIL. This map shows 4 Hezbollah launches toward Israel on the 9th, 11th, and 14th of March. It's in a location near the village of Hania in southern Lebanon, right next to UNIFIL position 510. You can see the proximity. Right next to the UN position, they placed the launchers, putting the UN personnel in the line of fire. This is not a coincidence. This is how Hezbollah operates, from civilian areas and next to UN positions, putting peacekeepers directly in the line of fire. Sebelumnya 3 personel TNI yang berada di bawah misi UNIFIL gugur di Lebanon Selatan akibat eskalasi konflik pada akhir Maret 2026. Insiden pertama terjadi pada 30 Maret 2026 yang menewaskan Praka Farisal Ramadan akibat ledakan proyektil di dekat pos penjagaan. Sehari kemudian, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ikhwan gugur setelah kendaraan logistik yang mereka kawal terkena ledakan dalam sebuah serangan terhadap konvoi. Mercy Indonesia tanggapi gugurnya 3 prajurit TNI di Lebanon. Mercy mengecam keras serangan terhadap pasukan perdamaian. Dalam konferensi pers yang digelar di Markas Besar Mercy Jakarta, Ketua Presidium Mercy, Hadiki Habib, mengecam keras penyerangan yang dilakukan militer Israel terhadap 3 personel TNI yang gugur. Konflik yang terjadi menunjukkan situasi mengkhawatirkan dan melanggar prinsip kemanusiaan.
Hadiki menyampaikan sejak berdirinya UNIFIL 2006, saat ini kondisi Lebanon semakin memburuk dan menjadi krisis kemanusiaan global. Mercy Indonesia akan mengirim tim untuk membantu para korban yang berada di daerah terdampak dengan mengirim bantuan medis, baik tenaga kesehatan dan juga logistik. Oleh karena itu, kita mengecam keras segala bentuk serangan terhadap personel penjaga perdamaian maupun petugas kemanusiaan yang berada di wilayah Lebanon, dan untuk menyikapi kondisi krisis kemanusiaan yang ada di Lebanon, Mercy Indonesia juga akan menyiapkan misi kemanusiaan ke wilayah tersebut dan saat ini sedang melakukan koordinasi secara formal.